Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Ibu Kaila, konselor yang mendampingi kamu pada hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi ini. Saya harap kamu merasa cukup nyaman untuk berbincang dengan saya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Selamat siang, Bu. Kabar saya baik hari ini, tapi jujur saya merasa agak cemas karena ini pertama kalinya saya mengikuti konseling. Wajar kalau kamu merasa cemas, apalagi ini pengalaman pertama kamu ya. Tidak apa-apa, itu sangat normal. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan kalau kamu tahu bahwa semua yang kita bicarakan di sini akan dijaga kerahasiaannya. Tidak ada satupun yang tahu isi percakapan kita tanpa seizin dari kamu. Apakah itu membuat kamu merasa sedikit lebih tenang? Iya, Bu, saya merasa lebih tenang, tapi saya masih agak ragu kalau ada informasi yang akan saya sampaikan nanti, informasi tersebut bocor. Eh, saya senang kamu mau jujur tentang persoalan ini. Saya ingin menegaskan lagi kalau saya itu terikat oleh kode etik konselor, yaitu menjaga kerahasiaan kliennya. Semua yang kamu ceritakan di sini aman, jadi kamu tidak perlu khawatir. Kalau masih ada hal yang membuat kamu ragu, silakan sampaikan saja kepada saya. Baik, Bu, kalau begitu saya akan mencoba sebaik mungkin. Kalau kamu sudah merasa cukup nyaman, boleh cerita apa yang membuat kamu memutuskan untuk ikut sesi ini. Saya di sini untuk mendengarkan dan membantu kamu. Baik, Bu, di sini saya akan sedikit cerita. Saya merasa sangat kewalahan dengan tugas-tugas kuliah saya. Saya sekarang semester 5 dan semuanya terasa lebih berat. Selain itu, saya juga aktif di organisasi kampus dan punya pekerjaan part-time. Rasanya seperti tidak cukup waktu untuk semuanya. Kamu sedang mengerjakan banyak hal sekaligus ya. Saya bisa memahami kalau itu pasti sangat berat. Tidak mudah membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan bekerja. Saya senang kamu mau berbagi itu dengan saya. Baik, sebelum kita lanjut, saya ingin menjelaskan sedikit tentang sesi ini. Pertama, kita akan coba memahami lebih dalam apa yang sedang kamu alami. Selain itu, kita cari langkah-langkah sederhana yang bisa membuat kamu membantu meringankan beban kamu. Tentu saja tetap bersifat rahasia. Apakah cara ini terasa nyaman untuk kamu? Kedengarnya cukup nyaman untuk saya, Bu. Saya setuju. Ah, Dari cerita kamu, saya menangkap kalau kamu kesulitan membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan kerja part-time. Tugas-tugas ini terasa sangat berat sehingga membuat kamu kewalahan. Apakah saya sudah memahami kamu dengan benar? Sudah, Bu. Sudah Hmm. benar. Kamu sudah melakukan banyak hal dalam waktu yang sama, dan itu menunjukkan kalau kamu adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Tidak semua orang mampu menghadapi banyak tanggung jawab sekaligus seperti kamu. Terima kasih, Bu. Saya merasa lebih dihargai kali ini. Sama-sama. Jadi, sekarang mari kita coba cari langkah kecil untuk membantu kamu. Bagaimana kalau kita mulai dengan membuat daftar prioritas? Kamu bisa menentukan tugas-tugas mana yang paling mendesak atau diselesaikan lebih dahulu. Menurut kamu, apakah itu bisa membantu? Mungkin bisa sedikit membantu, Bu, tapi saya sering bingung menentukan mana yang harus lebih didahulukan. Tidak apa-apa, itu hal yang biasa terjadi. Kita bisa melakukannya bersama. Mulai dari tugas yang kecil, yang paling mudah dahulu. Bagaimana? Sepertinya itu bisa membantu, Bu. Ya, menurut kamu, apa sih yang paling sering menghambat kamu untuk membagi waktu? Apakah ada kebiasaan atau situasi tertentu yang membuat kamu tidak fokus dalam melakukan tugas-tugas yang telah kamu sampaikan kepada ibu? Saya punya kebiasaan menunda-nunda tugas, Bu. Terus
rasanya saya itu bingung sekali mau mulai dari mana. Terus terkadang saya malah nggak jadi mulai sama sekali. Menunda pekerjaan itu memang sering terjadi kalau kita merasa terlalu banyak yang harus dilakukan sekaligus. Kalau kita coba memulai dari langkah kecil dulu, kira-kira apa itu terasa lebih ringan buat kamu? Kalau kecil sepertinya lebih ringan untuk saya, Bu. Nah, jadi kamu merasa kesulitan untuk mulai karena bingung harus dari mana. Dan kamu berpikir kalau langkah kecil bisa membantu. Apakah saya menangkap ini dengan benar? Iya, Bu. Betul, Bu. Seperti itu yang saya rasakan. Terima kasih ya sudah menjelaskan dengan jelas. Mari kita coba susun langkah-langkah kecil untuk hari ini supaya kamu merasa lebih terorganisir. Baik, Bu. Sesi kita hari ini sudah hampir selesai. Kamu sudah mengambil langkah besar dengan berbagi cerita dan mencoba mencari solusi. Sebelum kita akhiri, apakah ada hal lain yang ingin kamu sampaikan atau tanyakan kepada ibu? Mungkin sudah cukup ya, Bu. Terima kasih atas bantuannya. Hmm. Sama-sama, saya senang bisa membantu kamu. Kalau kamu membutuhkan dukungan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya ya. Semoga langkah-langkah kecil yang kita bicarakan tadi bisa membantu kamu lebih merasa ringan. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih banyak, Bu. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Nanda.